waktu saya bekerja di bank. Saya seorang trainee. Trainee di bank 2 tahun. Kontrak sama bank. Bukan karyawan tetap. Sekalipun lulus MBA dari Amerika, tetap kontrak. Gaji kecil. Dan 2 tahun lagi, nggak main-main, bukan cuma setahun, bukan 6 bulan. Saya ikuti. Dalam perjalanan saya sebagai trainee 2 tahun, belum jadi karyawan tetap. Saya tahu ada informasi di bank saya kerja, bank asing ini. Ada program yang sangat bagus buat karyawan, tapi harus karyawan tetap. Kalau karyawan tetap sudah kerja 2 tahun, minimal 2-3 tahun, boleh ajukan kredit mobil. Dengan bunga disubsidi. Subsidinya gede. Kalau bunga bank, kalau kredit 12% misalnya, maka bank di tempat saya kerja hanya bayar 6%. 6%-nya disubsidi. Lalu cicilannya bisa dicicil 30 tahun. Jadi ringan banget kan? Super ringan. Kalau 3 tahun. Kalau kerja 5 tahun jadi karyawan tetap, sudah 5 tahun. Boleh minta kredit rumah. Sama, polanya sama. Subsidi. 30 tahun. Kalau mobil kayaknya nggak sampai 30 tahun. Tapi rumah 30 tahun. Setelah 1 tahun saya kerja, saya mau menikah sama istri. Saya cari saudara rumah di mana-mana tanda. Banyak yang cocok. Bagus. Banyak yang cocok. Percaya dah, orang yang mau beli rumah pasti banyak yang cocok. Yang nggak cocok di dompetnya. Aduh ini bagus seandainya. Begitu kan? Lalu Anda self-talk. Itu salah saudara. Bukan itu yang saya maksud. Harga rumah yang saya beli itu per meternya 225.000 saja. Zaman itu. Itu pun saya nggak bisa beli. Saya kalau ngomong sama papa saya bisa. Tapi saya enggak mau. Saya ngomong sama bapak dari papa saya. Di sorga. Saya tahu saya nggak mungkin bisa dapat pinjaman. Kredit rumah. Impossible. Setelah saya doa, saya dapat kekuatan. Ngomong sama bosmu yang bule itu. Di bank asing itu ada top man-nya bule, ada top man-nya Indonesia. Kalau saya ngomong sama top man Indonesia, pasti jawabannya nanti saya ngomong dulu sama si bule. Pasti 2 kali langkah. Tapi Tuhan taruh saya ngomong sama bulenya langsung. Saya masuk ke kamarnya. Dia tanya, ada apa? Saya bilang, saya ini mau menikah. Ada urusan apa dengan saya? Gitu dia jawab. Tersinggung juga saya kan. Tapi enggak lah. Saya bilang, oh enggak. Saya mau ngajukan kredit rumah. Dia bilang saya, kamu nggak tahu aturan di sini? Kamu kan belum karyawan tetap. Saya tahu, makanya saya menghadap Bapak. Dia bingung lihat saya. Ini anak berani bener. Press on, trusting kalau sekarang bahasanya. Luar biasa. Dia trusting nih. Dia desak gue nih. Oh gitu. Kapan dia mau menikah? Saya cerita. Oh gitu ya. Terus dia diam, dia lihat saya, dia bilang gini. Nggak tahu kenapa saya suka sama kamu. Puji Tuhan. Masuk nih. Desak. Terus dia telepon orang personalia. Dulu bahasanya personalia, bukan HRD. Enggak, HRD belakangan. Tapi dulu namanya personalia. Dia telepon personalia. Dia bilang, tunggu sini, saya telepon personalia. Dia telepon. Jawaban dari sana saya kira-kira tahu. Karena bos saya marah. I also know it. Dia bilang. Pasti dia bilang gini. Anak ini belum layak dapat pinjaman. Masih sifatnya kontrak. Maka dia marah-marah. I know it. Lu hitung dengan gaji dia sekarang, dia dapat berapa? Lu tunggu di sini, dia bilang gitu. Saya bilang amen, haleluya, praise the Lord. Jadi kawin nih, kan gitu. Oke, dia tulis, keluar. Angkanya 60 juta. Bayangin itu rumah saya beli itu cuma 60 juta tuh. Bisa bangun tuh. Dulu kalau sekarang, boro-boro beli tanahnya aja kagak bisa, saudara. Bisa segini? Oh bisa.
Singkat cerita, saya tarik dana itu bisa. Sampai seluruh orang personalnya bilang, lu apain si bule? Gua nggak apa-apain. Saya hanya press on, trusting God and thrusting. Ada risiko? Ada. Dibilang kamu nggak ngerti ya, saya disuruh keluar, bisa aja gitu. Hari ini saya mau beritahu saudara, di tengah kehidupanmu, bisnismu, pekerjaanmu, di dalam gereja, di dalam pelayanan, apakah Anda berani di tahun ini trusting? Trusting bukan nekat, tapi ada landasanmu seperti perempuan yang kena penjarahan 12 tahun. Dia tahu ada malaikat yang berkata, asal aku pegang sayapnya, aku sembuh. Pagi hari ini, bisakah Anda yang hari ini merasa sudah putus asa, melihat ada harapan besar? Ada jawaban buat hidupmu di masa depan. Pagi dan siang hari ini, saya challenge Anda, datang minta sama Tuhan, seperti perempuan itu. Tuhan, aku gak mau lagi ngalamin yang seperti ini. Anda mungkin sudah putus asa 12 tahun, udah coba. Orang tua, Anda udah putus asa sama anak. Suami putus asa sama istri, istri putus asa sama suami. Anda putus asa sama bos, bos putus asa sama anak buah. Jangan pikir cuma anak buah yang bisa putus asa sama bos. Anda sudah putus asa dalam segala hal. Pelayanan sudah putus asa. Hari ini ada pesan. Rising from your despair. Bangkit dari keputusasaan.